Alhamdulillah luar biasa, apalagi hari ini saya dikunjungi oleh guru-guru yang cantik-cantik, calon guru penggerak luar biasa. Ya Bu, izinkan kami untuk melakukan beberapa wawancara kepada Ibu. Kami dari calon guru penggerak Kabupaten Parigi Motong akan melakukan praktek wawancara pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan. Dimulai dengan pertanyaan pertama, silakan Ibu Silva. Terima kasih Bu. Hari ini saya meminta waktu Ibu sebentar. Selaku Kepala Sekolah SD Negeri 1 Bantaya, saya Ibu juga 2 pertanyaan yang berkaitan dengan pengambilan keputusan yang berbasis nilai kebajikan. Pertanyaan pertama Ibu, selama ini bagaimana Ibu memimpin sebagai pemimpin kepala sekolah, pemimpin di SD Negeri 1 Bantaya dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau kewajiban moral yang ada di sekolah SD Negeri 1 Bantaya. Terima kasih Bu Silva. Untuk pertanyaan ini, saya sebagai pimpinan saat ini di SD Negeri 1 Bantaya, sebelum mengambil langkah yang besar, tentunya saya mengidentifikasi dulu masalah-masalah, melihat kondisi dan situasi sekolah. Menemukan suatu masalah, tentunya saya harus duduk bersama dengan semua dewan guru, dengan semua warga sekolah dalam sebuah rapat. Masalah-masalah akan ditemukan ketika semua guru sudah menyampaikan dalam rapat, dan di rapat itu juga kami akan menentukan mana yang menjadi prioritas yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Tentunya dengan menimbang-nimbang sisi moralnya. Tidak ada yang merasa tersakiti ketika keputusan itu diambil. Berarti untuk menentukan keputusan apa yang terbaik diambil agar tidak menimbulkan masalah di belakang. Kemudian Silakan. Iya. Jadi kira-kira langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Iya. Sampel saja untuk satu contoh permasalahan kemarin yang dialami oleh SD Negeri 1 Bantaya terkait dengan klaim lahan sekolah. Semua pihak yang terlibat di dalam mengklaim itu adalah lahan mereka. Semuanya benar dengan membawa bukti-bukti yang lengkap. Dalam hal ini tentunya saya mengambil beberapa langkah. Yang pertama, saya menghubungi pihak dinas pendidikan, karena kita tahu bersama sekolah ini merupakan aset Pemda setempat, dan dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Parigi Motong. Tentunya saya harus berkoordinasi baik dengan mereka, terutama di bidang aset. Setelah mendapatkan beberapa fakta yang otentik dari tim aset Dinas Pendidikan, saya melanjutkan hal ini ke pihak kelurahan, karena dalam hal ini pihak kelurahan merupakan sangat erat karena sekolah ini berada di lingkungan Kelurahan Bantaya. Melalui Kelurahan Bantaya, saya memohon dimediasi, mengundang semua pihak-pihak terkait dengan permasalahan tersebut, karena keputusan ini tidak bisa diambil sendiri. Setelah itu beberapa kali akhirnya mediasi menghasilkan keputusan, sehingga hasil dari keputusan tersebut melalui musyawarah dibuatkan berita acaranya. Setelah dibuatkan berita acara, tentunya hal ini akan saya rujukan kembali ke Dinas Pendidikan. Melalui mereka, surat-surat terkait dengan pelimpahan permasalahan ini sudah diambil alih oleh Dinas Pemda setempat. Jadi berarti itu langkah-langkah Ibu ya dalam mengambil suatu keputusan. Jadi kira-kira hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Dilema etika ini terkait dengan
aktor-aktor di dalamnya yang terlibat semuanya mengklaim benar. Iya, semua merasa benar. Beberapa permasalahan juga yang terjadi internal di sekolah, semua benar dari sisi mereka. Dari sisi kami juga benar. Terkait dengan disiplin kinerja, itu juga sangat penting. Ya, dari yang Ibu jelaskan tadi, beberapa hal yang efektif dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya saya akan bertanya Ibu, apa saja tantangan yang Ibu hadapi dalam pengambilan keputusan dari kasus-kasus dilema etika? Iya, dari 2 kasus yang saya sampaikan kepada ibu-ibu semua tentang permasalahan yang ada di SD Negeri 1 Bantaya, memang tantangan itu ada di semua tempat, di semua kasus pasti masalah-masalah itu akan ada. Tantangan itu pasti besar, tetapi berupaya dengan bijak untuk bisa meminimalisir permasalahan itu untuk tidak berkembang jauh. Untuk hal-hal yang memerlukan harus pembinaan secara personal, tentunya saya harus mengundang secara personal, tidak menyampaikan secara klasikan. Itu kasus yang kedua. Kasus yang pertama tentunya saya butuh itu harus terbuka, karena membutuhkan beberapa saksi dan bukti-bukti yang otentik dalam membuktikan permasalahan tersebut, untuk melihat kedua sisi mana yang legalitasnya sah. Jadi dalam hal ini Ibu menghadapi beberapa tantangan dengan cara meminimalisir ya Bu. Oke. Apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika? Apakah langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal atau prosedur seperti apa itu? Kalau untuk jadwal tidak, karena lebih kepada situasional. Ketika permasalahan itu muncul, tentunya secepatnya kita akan berupaya untuk menyelesaikannya, tidak merembet kemana-mana, tidak sampai melibatkan pihak yang di luar dari konsep permasalahan tersebut. Lebih kepada situasional. Kalau untuk internal sekolah, tentunya supervisi merupakan salah satu langkah yang kami lakukan untuk melihat kinerja dan proses KBM yang dilakukan oleh guru-guru kami di SD Negeri 1 Bantaya. Pertanyaan selanjutnya untuk saya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika yang dihadapi? Iya, sangat saya butuhkan. Karena sebuah organisasi, sebuah sekolah, sebuah keluarga tidak akan bisa berjalan dengan baik jika keputusan itu hanya dari satu orang saja. Saya membutuhkan guru-guru penyelesaian permasalahan yang ada di sekolah terkait dengan dilema etika maupun hal-hal yang terkait dengan moral. Di sini butuhkan kerjasama ya? Iya, sangat dibutuhkan kerjasama semua pihak. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika ini? Iya, dari semua permasalahan yang saya hadapi sejak saya menjadi pimpinan di SD Negeri 1 Bantaya, tentunya tidak sedikit ya permasalahan. Tetapi itulah, saya kuat karena saya punya guru-guru, saya punya teman-teman, saya punya tim hebat yang selalu siap mendampingi saya, yang selalu memberikan kritikan, saran untuk bisa membangun sekolah SD Negeri 1 Bantaya menjadi lebih baik. Ya, terima kasih atas waktunya Ibu. Terima kasih. Kami telah melaksanakan praktek pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan ini dengan berjalan dengan baik. Kami akhiri percakapan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses untuk ibu-ibu guru hebat. Semoga pendidikan guru penggeraknya bisa selesai lancar dengan nilai yang maksimal. Amin. Selalu diberikan kesehatan. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Ibu. Perkenalkan kami dari calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Parigi Motong akan
akan melakukan wawancara kepada Ibu terkait dalam pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Jadi kami memohon kesediaan waktunya Ibu untuk kita bisa berdiskusi melakukan tanya jawab terkait dalam pengambilan keputusan. Ya, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat pemimpin yang hari ini menyempatkan diri untuk melakukan diskusi. Syukur alhamdulillah hari ini ada waktu luang untuk kita saling berdiskusi. Mungkin boleh dimulai saja. Oh iya boleh. Ya mungkin dimulai dari Ibu Sulimanti. Ya, terima kasih. Di sini kami akan mengajukan beberapa pertanyaan Ibu terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan. Yang pertama, bagaimana Ibu bisa mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau hukum moral? Ya, terima kasih. Kalau berdasarkan pengalaman yang sudah kami lewati atau kami lalui di sekolah ini, untuk mengidentifikasi sebuah kasus itu langkah yang pertama kami melakukan yang namanya analisis. Ini tujuannya adalah untuk mempermudah kita untuk mengetahui latar belakang atau asal muasal dari mana kasus tersebut bermula. Jadi dengan begitu kami lebih mudah untuk mengetahui ini termasuk dalam kasus rujukan moral atau dilema etika seperti itu. Jadi cara Ibu itu ialah dengan cara mengidentifikasi ya Bu, Ya, menganalisis. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Iya, memang benar. Apalagi untuk sekolah kami yang cukup heterogen, mempunyai banyak kasus dan bermacam-macam berbeda-beda, itu ada beberapa kasus yang diantaranya itu memang yang harus kita sulit untuk memilih karena keduanya itu mengandung nilai kebajikan. Kalau itu langkah yang biasa kami ambil, selain ada nilai, ada salah satu nilai yang dalam seorang guru itu namanya kolaboratif. Di situ kami mengambil sebuah langkah untuk bermusyawarah terlebih dahulu. Prosedur apa yang biasa yang dilakukan selama ini? Langkah-langkah apa yang Ibu laksanakan setelah proses itu terjadi? Kalau berdasarkan pengalaman, untuk menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi itu, kebetulan saya juga pernah belajar di guru penggerak. Itu kalau untuk penyelesaian sebuah kasus, terutama mengenai dilema etika, itu ada beberapa langkah tersebut. Itu kalau yang masih saya ingat ini ya ibu-ibu semua, itu ada 9 langkah yang harus dilakukan. Yang salah satunya mohon dikoreksi kalau seandainya saya lupa karena sudah lama. Itu yang pertama kita harus memilah dulu nilai-nilai apa yang bertentangan dalam kasus tersebut. Kemudian siapa yang terlibat dalam kasus tersebut. Kemudian mencari fakta-fakta yang relevan tentang kasus tersebut. Kemudian kita juga harus melakukan yang namanya memilah prinsip ini baik dan benar. Maksud saya salah dan benar. Kemudian ada namanya paradigma juga, benar dan benar lawan salah. Kemudian ada lagi yang namanya resolusi, kemudian investigasi, dan juga pengambilan keputusan. Setelah yang terakhir itu kita harus merefleksi. Nah itu langkah yang harus dilaksanakan setiap ada kasus yang kita alami. Berarti dalam penyelesaian kasus ini Ibu menggunakan 9 langkah untuk pengambilan keputusan. Iya benar. Berarti ini sudah masuk di nilai kebajikan pada saat pengambilan keputusan. Kemudian selanjutnya, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus yang berkaitan dengan dilema etika? Kalau jadwal yang
secara tertulis atau sesuai dengan aturan yang disepakati oleh sekolah itu tidak. Karena setiap kasus itu dia tidak bisa kita tebak kapan terjadinya. Tetapi kalau untuk menyelesaikan kasus tersebut, jelas kita harus memerlukan situasi yang tenang dan fokus. Kapan itu? Kita harus mengetahui terlebih dahulu pelaku tersebut dalam situasi yang seperti apa. Apabila masalah itu baru saja terjadi, kemungkinan kira-kira hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di dunia etika? Yang menurut saya kalau hal-hal yang efektif itu dalam pengambilan keputusan itu yang pertama tadi mungkin melalui 9 langkah tersebut, kemudian di dalamnya ada proses coaching, dan tidak lupa kita selalu menanamkan namanya KSE dalam menyelesaikan semua kasus itu, baik pelaku maupun kita yang sedang membantu untuk menyelesaikan kasus tersebut, itu kita harus mempunyai keterampilan namanya KSE. Itu tentang pengendalian emosi diri kita sendiri, sosial emosionalnya kita memang harus terkendali dalam menyelesaikan sebuah kasus. Itu yang paling efektif sehingga masalah itu bisa teratasi, kita bisa mengambil sebuah keputusan melalui proses coaching itu tadi. Kalau kita tidak punya keterampilan untuk mempunyai beberapa pertanyaan di dalam juga percuma, itu hanya kayak diskusi biasa, kita nggak bisa mengendali. Oh iya, jadi di sini yang Ibu anggap efektif itu yaitu 9 langkah dalam pengambilan keputusan serta coaching dan kompetensi sosial emosional Bu ya. Ya, lanjut. Kira-kira apa tantangan yang Ibu hadapi dalam mengambil suatu keputusan? Ya, itu kalau yang menjadi tantangan itu menurut saya yang cukup besar itu semua kasus yang dihadapi itu tidak sama. Jadi jelas setiap pengambilan keputusannya juga berbeda, baik itu caranya, baik itu waktunya, kemudian beratnya itu masalah juga berbeda. Jadi itu yang menjadi tantangan buat saya untuk melakukan sebuah pengambilan keputusan, terutama dalam menghadapi dilema etika. Itu kan biasanya kita melakukan yang namanya satu kegiatan tapi 2 nilai kebajikan di dalamnya, itu memang sangat berat tuh. Itu menjadi tantangan buat saya dan seluruh teman-teman yang ada di sekolah ini. Tetapi tantangan tersebut saya jadikan motivasi untuk terus maju dan bisa melakukan perbaikan berikutnya. Terima kasih. Terima kasih. Sekarang pertanyaan saya ya. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus hukum etika? Ya, yang mempermudah itu menurut saya yang paling pertama itu adalah pelakunya. Karena kalau pelakunya tidak mempunyai jiwa jujur dan terbuka, kita nggak akan tahu bahwa dia itu punya kasus. Ya. Jadi yang paling pertama itu adalah si pelaku dari kasus tersebut. Ketika dia sudah mulai jujur dan kita sedikit bisa mengungkapkan sehingga dia muncul potensinya, maka keputusan tersebut bisa diambil. Nah, selain itu juga pihak-pihak lain yang membantu kita pada saat kolaborasi, contohnya teman-teman semua yang ada di lingkungan sekolah ini, warga-warga sekolah, dan bila diperlukan pihak luar pun bisa Bu, seperti komite sebagai mitra sekolah apabila masalah itu berhubungan dengan mereka, seperti itu. Tetapi kalau memang kasusnya itu hanya hubungan misalnya hanya antara guru yang satu dengan guru yang lain, kita tidak perlu mengundang komite atau murid. Tetapi jika kasusnya itu misalnya antara guru dengan muridnya yang bermasalah, misalnya dari latar belakangnya yang sudah kita identifikasi tadi, masalahnya dari rumah, berarti kita bisa mengundang orang-orang yang seperti itu. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan bagaimana? Pengalaman yang paling pelajaran dan pengalaman yang paling bisa saya petik dari pengambilan keputusan ini yang paling berharga menurut saya adalah pengendalian diri yang pertama. Bagaimana kita bisa mengendalikan diri kita pada saat kita mengatasi masalah atau kasus, dan bagaimana orang lain pada saat dia menghadapi kasus itu. Itu yang paling pertama. Dan ketika dia sudah bisa mengendalikan diri, dia tentunya harus menguasai 9 tadi. Begitu 9 langkah tadi dia kuasai, dia harus menguasai namanya coaching. Dan itu diiringi dengan
KST tadi. Itu yang paling jadi pengalaman berharga buat saya, karena dulu jujur kami menyelesaikan masalah itu ya hanya biasa, tidak ada melalui prosedur atau langkah-langkah yang seperti saya sampaikan tadi. Ya, demikianlah wawancara kami dengan Ibu Siti Marwiyah. Kami mengucapkan banyak terima kasih atas waktunya yang telah diberikan. Jadi intinya di sini dalam pengambilan suatu keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan, yaitu hal-hal yang maksudnya bisa diambil nilai-nilai itu bahwa pengendalian diri Bu ya, dengan kemudian langkah kemudian pengambilan keputusan serta pengembangan coaching serta kompetensi sosial emosional. Demikianlah wawancara yang kami lakukan pada kesempatan pagi hari ini. Kami akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama ibu semua.